Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Manufacture Check on Location bersama saya Dina Gurning. Kita kalau bicara soal industri usaha di sebuah negeri pasti saja sangat berkaitan dengan yang namanya regulasi pemerintahan. Nah, untuk bicara mengenai dampak dari regulasi pemerintah terkait dengan pengetatan impor di Indonesia, sudah bersama dengan kami, narasumber kami pada hari ini, Bapak Tekno Wibowo selaku Chief Commercial Officer PT Hartono Istana Teknologi atau yang lebih sering dikenal dengan Polytron, yang merupakan anggota dari Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia atau GABEL. Halo Pak Tekno, Ya, apa kabar? baik. Baik ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia, Ya, Pak terima Tekno. kasih. Ini kan kita tahu bahwa pemerintah sedang ketat-ketatnya mengurangi impor begitu. Jadi seluruh industri ini bisa dibilang kena dampaknya. Kalau dari Pak Tekno sendiri melihat regulasi pemerintah yang baru ini seperti apa? Iya, kalau kita sebagai produsen ya, sebetulnya kita berkomitmen untuk membangun industri di Indonesia, sehingga kita sangat mendukung wacana pemerintah untuk membatasi impor, terutama untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Ya. Cuman memang membuat kebijaksanaan itu kan tidak mudah ya, harus perlu banyak masukan, banyak konsultasi dengan pelaku bisnisnya sendiri. Karena yang mau dibatasin itu skopnya seperti apa, gitu ya. Karena kita harus mesti tahu kalau namanya industri itu ada industri yang dimulai dari hulu sampai ke hilir. Betul. Gitu. Barang mentahnya kita mesti cek apakah sudah ada di Indonesia atau enggak. Ya. Nah, kalau dari sisi kita kayak Polytron, itu pengalaman kita ada banyak produk yang memang industri hulunya nggak ada di Indonesia, sehingga kita tetap harus import, ya kan, untuk bisa menjadikan barang jadinya. Nah, di situ kita mengharapkan juga pemerintah bisa mengerti bahwa karena memang tidak ada industri hulunya, tapi kalau sudah bisa diproduksi di Indonesia, secara umum kita sangat mendukung karena itu kita punya masyarakat yang sangat besar, konsumen yang sangat besar. Kita harusnya nggak mau kalau cuma jadi pasar aja, ya, yang kita bisa bikin, kita bisa produksi, harapannya bahkan ke depannya bisa kita ekspor juga, gitu kan. Tapi memang ini menurut saya butuh kerjasama antara pelaku bisnis dengan pemerintah, ya, yang lebih intens seperti itu. Oke, baik Pak Tekno. Mungkin boleh dielaborasikan Pak ini untuk pengetahuan masyarakat juga. Kalau khusus di industri, sebenarnya barang-barang seperti apa sih Pak yang menantang kalau akhirnya pintu impor ditutup secara total begitu? Oke, kalau yang menantang itu sebetulnya kalau dibatasinya dalam bentuk barang jadi, ya, itu tentu saja kita nggak keberatan sama sekali, ya, karena kita manufacturing, sehingga kita mencoba untuk memproduksi semuanya di Indonesia, ya, karena kita mau kembalikan lagi apa yang kita bikin itu ya, dari sisi pajaknya, dari sisi sumber daya manusianya, kita mau pakai semua yang ada di Indonesia, ya. Cuman mungkin beberapa yang challenging adalah kalau misalkan pasarnya belum terbentuk atau pasar itu baru, karena industri elektronik ini sesuatu yang terus berkembang ya. Kalau kita misalkan ngomong teknologi TV aja, dulu kan TV itu mulai dari TV tabung, terus ke TV plasma gitu ya. Sekarang sampai ke LED TV. Ya. Lah waktu kita berubah ke LED TV, tentu aja pasarnya masih kecil. Tidak mungkin untuk kita langsung membuat pabrik di sini. Kita harus menunggu sampai pasarnya cukup substansial, sehingga kita bisa menginvestasikan cukup modal untuk bisa membangun pabriknya. Ya. Itu kira-kira gambarannya. Jadi mungkin ya harus dipilah-pilah gitu. Kalau misalkan kita ngomong TV ukuran kecil ya, 24, 32, 43 sampai 50 itu mungkin udah bisa diproduksi di Indonesia. Karena pasarnya sudah Pasarnya terbentuk. sudah terbentuk gitu kan. Itu kita bisa datangkan bahan mentahnya, kita bisa produksi di lokal. Menurut saya nggak ada masalah sampai ukuran 50 inci. Ya. Yang jadi tantangan adalah sekarang trennya kan berubah nih. Orang maunya yang lebih gede lagi, ya kan? 75 inci, 85 bahkan sampai 100 inci. Nah, mungkin di size tertentu itu harus ada kebijaksanaan tertentu. Karena nggak mungkin buat kita untuk membuat di sini. Buat pihak produsen menjadi tidak masuk akal untuk kita menginvestasikan pabrik untuk membuat di sini. Nah, itu salah satu contoh mengapa kita harus ada
maksudnya pengecualian lah dari pemerintah dalam hal ini. Contoh lain misalkan kita ngomong kalau dari pasar mesin cuci. Mesin cuci paling besar adalah mesin cuci yang 2 tabung. Ya itu banyak, kita udah bisa bikin di sini. Peminatnya banyak. Pemakainya banyak, konsumennya udah banyak. Atau yang udah lebih modern mungkin mereka akan pakai mesin cuci yang 1 tabung. Ya, yang top loading kita ngomongnya seperti itu. Ya. Tapi yang bagian paling kecil, itu ada yang maunya yang paling canggih kan. Mereka maunya yang front loading. Nah, kalau front loading itu dibikin di Indonesia, karena pasarnya kecil, tentu saja tidak akan masuk. Kita punya hitungan, saya harus investasi sekian banyak. Ya, Investasi untuk untuk membuat produk produk mentahnya modal dulu, betul. gitu ya. Ya, untuk menyediakan fasilitas produksinya jadi nggak masuk akal. Nah, itu mungkin ya harus ada pengecualian juga dari sisi itu. Gitu. Berarti kalau untuk mempertegas dari penjelasan Pak Tehno tadi, kalau dari pengusaha, terutama pengusaha elektronik melihat fenomena seperti ini, sebenarnya ingin bahwa pemerintah itu membuat regulasi yang tidak sama rata begitu ya, karena memang masing-masing produk, bahkan di teknologi saja masing-masing produk beda-beda nih tantangannya Betul, begitu ya betul, Pak. Nggak betul. bisa main katakanlah langsung tutup semua keran impor Betul, begitu. betul. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi industri misalkan tadi kita ngomong elektronik akan dibatasi. Secara general kita akan dukung apapun yang pemerintah mau gitu kan. Cuman kita juga mungkin butuh untuk diberi kesempatan untuk menjelaskan situasinya seperti apa gitu kan. Kalau barang jadi mungkin nggak ada masalah. Cuman kadang juga mungkin aturannya jadi kebablasan juga. Barang mentahnya kadang juga sampai kena untuk dibatasin gitu kan. Padahal secara tidak ada industri hulunya di Indonesia. Ya. Atau mungkin ada industri hulunya di sini, cuman kapasitasnya terlalu kecil. Ya, itu juga kadang jadi masalah. Itu satu yang kita sering temukan juga. Misalkan kita ngomong ada komponen ini untuk pembuatan lemari es, misalkan gitu tuh. Oh, di Indonesia ada yang invest nih, tapi perusahaannya kecil sekali. Terus karena itu terus dibatasi yang lainnya kan nggak masuk akal gitu. Oke, baik. Ini sebuah perspektif yang menarik begitu ya bagi pemirsa, bahwa kalau dari pengusaha yang bergerak di industri elektronik sendiri sebenarnya ingin ada komunikasi. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan. Apakah sampai saat ini dari pemerintah, apakah dari kementerian yang berkaitan sudah ada komunikasi Pak terhadap Gabel sendiri? Saya kira ada ya. Saya kira banyak ya dari terutama dari Departemen Perindustrian gitu kan, dari yang mereka selalu berkomunikasi lah. Cuman kan memang seperti tadi yang dilakukan oleh mereka itu kan belum tentu, yang dipotret oleh mereka itu kan belum tentu kejadian yang sebenarnya ada di lapangan gitu. Jadi meskipun sudah ada komunikasi, tapi kadang juga mungkin komunikasinya kurang ini ya kadang ada yang maksudnya jalurnya jadi sepihak gitu. Maunya pemerintah gini harus menurunkan sekian target. Ya oke, kita juga sama-sama setuju gitu. Cuman caranya gimana supaya bisa jalan gitu kan. Karena kita juga nggak mau kan kalau polisinya salah, ekonominya juga jadi tersendat. Itu kan juga nggak bagus juga. Pemerintah juga akan kehilangan juga potensi dari APBN, dari PPH, segala macam gitu kan. Berarti kalau dari penjelasan Pak Tehno ini yang saya tangkap adalah sebenarnya kebijakan penutupan keran impor bisa menjadi pedang bermata dua ya Pak bagi para pengusaha. Bisa jadi menguntungkan kalau caranya tepat, tapi bisa jadi merugikan kalau salah sasaran. Begitu Pak Tehno? Oke, baik. Salah satu yang disebut-sebut oleh pemerintah dengan dikuranginya impor adalah untuk memajukan UMKM. Kalau dari Pak Tehno sendiri bagaimana tanggapannya? UMKM kalau menurut saya mungkin produknya mungkin bukan elektronik ya. Saya kira kalau elektronik nggak ada industrinya UMKM ya, cukup sulit maksudnya karena yang nomor satu dibutuhkan investasi yang cukup besar sehingga UMKM mungkin kalau di industri elektronik nggak terlalu ini ya. Tapi mungkin di industri lain saya kurang tahu ya. Tapi intinya kalau menurut saya apakah itu UMKM ataupun pelaku bisnis korporasi ya menurut saya ya memang kita harus memikirkan untuk Indonesianya gitu kan. Kita nggak perlu sebenarnya memilah-milah untuk yang UMKM atau yang korporasi gitu. Tapi sebetulnya kalau UMKM, logika saya adalah barang yang dihasilkan UMKM itu harusnya barang yang sederhana. Ya, maksudnya tidak membutuhkan banyak investasi,
tidak membutuhkan banyak proses gitu ya. Ya, menurut saya itu justru layak sekali untuk dilindungi kalau menurut saya. Misalkan kita ngomong pengrajin ya. Pengrajin misalkan dia bikin ukiran kayu misalkan, ya kan? Itu kan memang harusnya kalau ada importasinya ya kita harus tutup Intervensi. dong. Kayak misalkan mainan, mereka bikin mainan anak-anak gitu kan dari kayu. Kalau ada impornya kan mematikan gitu. Dan apa bedanya orang bikin kayu mainan dari luar sama dari Dalam negeri. UMKM kan gitu. Oke, baik. Lalu kalau kondisi industri elektronik sampai saat ini seperti apa sih, Pak? Well, industri elektronik sebetulnya untuk tahun ini nggak terlalu bagus ya. Karena mungkin euforianya kan ini ya, kita kan waktu memasuki masa COVID ya, itu kan hampir 2 tahun ya. Betul. Selama 2 tahun itu sebenarnya penjualan malah bagus. Tapi mungkin setelah COVID ini, prioritas orang itu nggak lagi beli alat elektronik kan. Kalau dulu mungkin waktu masa COVID di rumah, mereka malah beli gua mau masak nih, beli kompor baru, beli alat-alat baru gitu ya. Nah, ternyata sekarang nggak. Ya saya nggak tahu, mungkin kalau saya baca-baca mungkin sekarang kebutuhannya adalah healing ya. Setiap saat healing gitu kayaknya. Ya, Ya, healingnya. Jadi mungkin industri yang diuntungkan mungkin industri pariwisata, industri gitu. bisa dibilang industri elektronik peak-nya ini di COVID, saat Malah ini COVID, gantian betul, begitu ya, Pak ya? kira-kira gitu. Cuman Oke. kita tetap percaya karena penduduk Indonesia cukup besar ya, 270 juta is sizable. Kita nomor 1 di ASEAN juga, ya. Dan setiap saat elektronik itu juga pasti ada kerusakannya, sehingga pasar penggantian selalu ada sih. Pasarnya akan selalu tersedia, nggak akan ya, habis. nggak akan habis. Oke, baik. Salah satu fenomena kalau kita berbicara soal impor dari pemerintah akhirnya menanggapi terkait dengan fenomena social commerce yang sebenarnya menjadi pasar baru buat industri elektronik sendiri. Kita tahu bahwa banyak orang yang akhirnya sekarang belanja elektronik pun lewat social commerce begitu, yang akhirnya sekarang diputuskan oleh pemerintah untuk ditutup. Harus tegas nih antara mau jualan atau mau jadi media sosial. Kalau tanggapannya dari manajemen sendiri menanggapi hal ini begitu, seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut kita dari sisi produsen ya, sebetulnya social commerce itu adalah suatu fenomena tren aja kalau menurut saya. Ya, yang berubah sebetulnya adalah jalur distribusinya. Konsumennya kan sama, tetap masyarakat Indonesia. Teman, kalau dulu mungkin masyarakat Indonesia mereka kalau weekend mungkin belanjanya itu harus ke toko, harus ke supermarket yang gede gitu Betul. kan, ke pusat-pusat penjelanjaan. Terus kan setelah adanya e-commerce ya, mereka kan ternyata enak ya bisa belanja dari rumah gitu. Apalagi dipaksa kan setelah COVID kan dipaksa. Lah, kalau kita ngomong social commerce menurut saya itu cuman kejelian mereka aja bisa melihat bahwa orang sekarang tuh suka untuk melihat konten di mereka punya gadget gitu kan. Nah, dari situ melihat peluang untuk bisa menjual produk. Kalau menurut saya sih sama aja. Sekarang kalau kita lihat e-commerce juga mulai melakukan live juga kan. Betul. Konten Jadi juga. betul. Jadi ya secara teknologi sebetulnya itu ya sesuatu yang harus kita ikutin sebetulnya. Kita harus beradaptasi sebetulnya untuk ngikutin. Memang kalau dari sisi saya melihatnya mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah adanya orang yang tidak punya institusi di Indonesia, tetapi bisa menjual barang. Nah, itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Karena buat pemerintah akan menyulitkan kan. Karena barangnya mungkin dari luar langsung masuk, langsung dijual ke konsumen. Nah, ini kan repot gitu. Tidak ada pengawasannya, ya baik dari sisi penerimaan pajaknya maupun nanti dari sisi safety produknya kan juga mereka mungkin nggak lolos SNI segala macam gitu. Baik, untuk mempertegas, kalau saya saat ini mengatakan bahwa industri elektronik buatan lokal sudah menang di Indonesia daripada produk-produk impor, benar atau tidak, Pak? Saya kira kalau kita ngomong menang belum ya. Menang dalam artian kita sekarang memang secara market share kita cukup boleh berbangga lah. Kita mungkin satu-satunya di Indonesia, merek Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri ya. Tapi menurut saya dari sisi produksi atau industri elektronik sendiri, sebetulnya hampir semua kita bisa bikin di Indonesia.
Tinggal masalahnya adalah kemauan kita, apakah kita mau atau enggak, gitu aja. Terima kasih Pak Teno sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Pak. Demikian Manufacture Check on Location kali ini. Saya Dina Gurni, CNBC Indonesia, Beyond Business.